UPT itu memanfaatkan tenaga di UPT Haji yang lebih dari 100 orang itu untuk membantu Kabupaten Wajo. Jadi ini kami bersyukurnya teman-teman kami di bawah di Kakanwil di kabupaten kota akhirnya mereka saling ta'awun Pak, saling tolong menolong. Jadi yang lebih di sini digeser ke kabupaten lain. Itu yang dilakukan misalnya teman-teman di Sulawesi Selatan. Di beberapa kabupaten kota juga begitu. Jadi memang Pak Menteri instruksikan bahwasannya ya udah semuanya gotong royong. Yang kadang-kadang ada ya Pak jamaahnya cuman misalnya di Jawa Barat jamaahnya cuman 200, tapi yang bergeser di kabupaten kota itu 10 orang. Tapi ada yang jamaahnya 500. ASN yang bergeser di situ cuma 3 orang, sehingga yang kelebihan ASN-nya kemudian didorong supaya saling membantu di kabupaten yang lain di satu provinsi. Nah, jadi itu siasat yang dilakukan oleh teman-teman di bawah. Nah, tapi memang kami tadi seperti yang sudah disinyalir oleh Pak Wahid, saya terima kasih sekali dengan Pak Wahid. Mungkin kalau istilah orang Melayu banyak yang tidak bisa pecah di mulut, sebagian pecah di perut. Nah, jadi iya pecah, tapi tadi sudah tersembuhkan Bu, karena sudah pecah di Pak Wahid dan Pak Fikri yang tidak mungkin saya suarakan. Maksudnya adalah kami memang berharap ada akselerasi perpindahan, karena toh ini adalah tugas-tugas keumatan yang harus disegerakan. Terkait misalnya tadi yang disinyalir oleh Pak Wahid itu dialami di beberapa kabupaten kota Pak. Kenapa? Karena apa istilah SKPP Pak. Ini dia sudah pindah Pak ke Kementerian Haji dan Umroh. Tapi SKPP-nya dari kementerian asal itu belum keluar. Akibatnya apa? Bendahara negara itu tidak membayarkan gajinya Pak. Tadi betul, saya juga dengar hal yang sama di Kutai Barat. Ada pegawai Kemenak yang sudah pindah ke Kementerian Haji, itu belum dibayar gajinya 2 bulan Pak. Kenapa? Karena SKPP-nya itu belum diterbitkan oleh Kemenak. Kan kami bilang ini zolim kalau izin begini. interupsi Hak dua bulan Wamen, gaji. Pak melalui pimpinan. Silakan Pak. Ini memang harus cepat Pak Wamen, Pak Menteri. Ini menyangkut kehidupan mereka. Nah, saya nggak tahu tuh, karena saya selalu apa karena nggak nyogok gitu kan? Ini mohon maaf ya. Ya itu jadi saya spekulasinya jadi macam-macam Mbak. Jadi spekulasinya jadi macam-macam. Apa karena nggak nyogok gitu kan, atau karena ini lalu SK-nya ditahan. Jadi kita jadi ini kan, jadi nggak bagus juga gitu kan, suuzon gitu kan. Kenapa kok mestinya kan bisa diselesaikan gitu loh. Kementerian Haji dan Kementerian Agama kan sama-sama Republik Indonesia. Nah itu maksud saya yang saya tadi sampaikan tadi itu ada duga-dugaan yang yang semestinya tidak spekulasi itu tidak liar gitu loh. Apa karena ini yang nyogok lalu cepat, ini yang ini gitu loh. Jadi aneh-aneh kan pikiran kita gitu loh. Nah ini agar spekulasinya tidak melebar kemana-mana harus segera diselesaikan. Karena apa? Menyangkut kehidupan mereka sampai jual motor. Nanti kalau ada yang sampai, mohon maaf ini, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Kalau ada yang sampai gantung rugi, kan ribut lagi nih kita. Karena keterlaluan kita gitu loh. Kan masalah di bawah kan kita nggak tahu Pak. Nah jadi jangan sampai, selesaikanlah Pak. Ya, saya kira sampai dengan Maret ya. Segera itu yang sampai dengan hari ini kita ini kan Maret itu kita rapat Pak, itu sudah tuntas Pak. Jangan sampai ada laporan yang
nggak bisa digaji, nggak ada pergaji, jual motor, anaknya butuh sekolah, butuh macam-macam, Pak. Apalagi iya mau lebaran dan ini gitu loh. Jadi numpuk bebannya. Iya kalau semuanya punya ketahanan mental yang ini, kalau tidak, Pak, jangan-jangan sampai udah ada yang di jalan tuh mereka sudah terganggu mentalnya, kan berdosa kita, Pak. Ya, jadi untuk tidak menyatakan zalim kita, Pak, sama mereka, Pak. Ya selesaikanlah, Kementerian Haji, Kementerian Agama duduk bareng. Selesaikan. Apa sih susahnya? Apa memang kendala birokrasi ngomong ke BAKN kan? Ke kepegawaian segala macam gitu loh, Pak. Begitu Pak Menteri ya. Pak Wamen ya. Gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nabil. Hal yang sama juga sebenarnya waktu